semuanya, perkenalkan nama saya Modesta Oki dengan nomor induk mahasiswa 7218008 dari Fakultas Teknik Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Kristen Dharma Wacana, Yogyakarta. Saya berasal dari kelompok KKN 41 Pedesaan Sukoreno, Pedukuhan Semen Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang pembuatan pupuk organik. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Berikut ini merupakan manfaat penggunaan pupuk organik. Mampu meningkatkan aktivitas biologi di dalam tanah, memiliki kandungan nutrisi yang penting untuk tanaman, mengolah tanaman dalam menyerap air dengan mudah, dan memiliki kandungan nutrisi yang penting untuk tanaman. Berikut ini merupakan manfaat pupuk organik bagi tumbuhan. Tanaman tumbuh dengan cepat, hasil produksi meningkat, menjauhkan hama tanaman, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, merangsang pertumbuhan akar, daun, dan batang, dan memanipulasi area tanah. Ada dua jenis pupuk organik. Yang pertama adalah pupuk organik padat, dan yang kedua adalah pupuk organik cair. Apa itu pupuk organik padat? Pupuk organik padat adalah pupuk alami yang terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk padat. Pemakaian pupuk organik pada umumnya dengan cara ditaburkan atau dibenamkan dalam tanah tanpa diperlukan dalam tanah. Berikut ini merupakan bahan pupuk organik padat. Yang pertama kotoran ternak, yang kedua dedak padi, sekam bakar, jerami atau batang padi, air beras, dan EM4. Apa itu EM4? EM4 adalah sejenis bakteri yang dibuat untuk membantu dalam proses pembusukan sampah organik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pengkomposan. EM4 mengandung azotobakter, ragi, bakteri fotosintetik, dan jamur pengurai selulosa, sehingga bisa mengurai bahan. Berikut ini adalah manfaat EM4 pertanian. Yang pertama, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat. Dan yang berikutnya adalah menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Cara kerja: kumpulkan bahan kotoran ternak. Kedua, campur EM4, ukuran air 5 liter sama dengan 1/4, ukuran air 10 liter sama dengan 2/4. Campuran gula, Anda bisa mencampurkan 1/4 dan 5 liter air cucian beras, dapat dicampurkan dengan 1 EM4. Ketiga, diamkan selama beberapa jam. Penataan bahan. Dalam proses penataan bahan, pertama, letakkan jerami bagian dasar pada ukuran 10 cm ukuran tebalnya. Kedua, kotoran sapi setebal 3 cm, diratakan secukupnya. Dan yang ketiga, sirami air beras sampai merata. Keempat, tutup lagi pakai jerami.
Yang kelima, sirami pakai air beras. Dan yang keenam, tutup menggunakan baliho atau plastik. Berikut ini merupakan contoh penataan bahan. Busuk-busuk seperti ini, terurai sedikit-sedikit. Ini kan prosesnya alami tanpa komposter. Nanti ini sekitar 2 bulan lagi akan dibalik. Dia diameternya seperti ini. Ini adalah contoh proses penataan bahan yang sudah dicampur dengan berbagai bahan yang telah disediakan. Berikutnya ada juga air beras. Air beras ini dimasukkan ke dalam jerigen dan akan digunakan untuk menyiram. Dan ini merupakan bahan pupuk organik padat yang disirami dengan air beras. Jadi sebenarnya pembuatan pupuk organik itu cuma kita sediakan murah. Tapi ya habis 100 kilo. Berikut ini adalah pupuk organik cair. 100 liter sama. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dari dalam bentuk cair. Dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Bagi sebagian orang, pupuk organik cair lebih baik untuk digunakan karena terhindar dari bahan-bahan kimia atau sintesis serta dampak yang baik bagi kesehatan. Berikut ini merupakan bahan pupuk untuk organik cair: sisa sayur, dedak padi, sisa buah atau buah busuk, kulit buah, air beras, dan juga EM4. Berikut ini merupakan cara membuat. Cara kerja: 1. Kumpulkan semua bahan sisa kulit buah, sisa sayur, dan buah busuk. 2. Siapkan ember atau wadah bekas. 3. Campurkan EM4 sesuai takaran. Tunggu sampai terurai dan diaduk 1 kali dalam sehari. Pada sebelah kiri ini merupakan pupuk organik cair yang sudah terurai, dan pada bagian 4 merupakan pupuk organik cair yang sedang diaduk. Bisa dilihat perubahan warna dalam pergantian dalam seminggu. Pergantian warna dari pupuk awal yang dibuat yang sudah terurai dengan yang minggu kedua sangat berbeda. Setelah bahan-bahan yang sudah terurai sudah menjadi pupuk, ini dalam jangka waktunya 3 bulan, maka untuk proses pengeringan pupuknya bisa menggunakan tempayan. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penguraian pupuk organik padat dan cair adalah 3 bulan. Pupuk organik dapat digunakan untuk berbagai tanaman seperti sayur-sayuran, cabai, tomat, terong, bawang, dan juga daerah sawah. Namun, untuk persawahan, penggunaan pupuk organik pada sawah dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik cair. Mangga seperti ini. Dalam proses pembuatan pupuk organik cair dan padat, makin banyak kombinasi yang digunakan, maka akan semakin bagus kualitas pupuk yang dihasilkan. Oleh karena itu,
sekali organik tetap organik. Mari kita menjaga bumi kita dengan menggunakan sisa bahan-bahan untuk menjadi pupuk, dan semoga ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan dan juga melakukan pembuatan pupuk organik cair dan padat. Sekian dari saya, terima kasih.